Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam program yang baru dari Gereja Mawar Sharon Surabaya, yaitu Everyday Lives Bible, di mana topik ini akan membahas hal-hal yang praktikal, yang bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi kita semuanya. Untuk kali ini kita akan berbicara mengenai tema bagaimana dengan minuman beralkohol. Mungkin ini adalah pergumulan saudara-saudari juga. Dan kita akan berbicara dengan Bapak Iwan Setiawan, beliau adalah mantan dari peminum dan pemabuk, saudara. Tapi hari ini beliau telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga beliau aktif di dalam pelayanan. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Shalom Pak Iwan Setiawan, apa kabar? Baik, luar biasa. Iya, puji Tuhan. Nah, Pak Iwan Setiawan, ini ada sebuah hal yang perlu untuk diceritakan nih ya, menjadi kesaksian bagi banyak orang, khususnya mengenai tema ini. Dan ini juga adalah masa lalu sebetulnya dari kehidupan Pak Iwan Setiawan ya. Dan terima kasih loh sudah mau hadir dan mau terbuka cerita supaya cerita kehidupan ini menjadi berkat ya. Sama-sama. Apalagi mungkin ada teman-teman yang mungkin sedang bergumul mengenai minuman beralkohol ini. Ya, mungkin Pak Iwan bisa ceritakan dulu mungkin latar belakang mungkin sekarang bekerja sebagai apa, lalu kemudian melayani di mana dan berkeluarga atau bagaimana? Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya masuk ke perkenalan, ini adalah masa lalu ya, jadi bukan pada saat sekarang. Itu yang perlu ditekankan dahulu. Sudah bertobat ya Pak? Ya, jadi saya sudah bertobat, ya, sudah terima Tuhan, ya, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra nanti dalam kedepannya. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Saya jemaat dari GMS Surabaya Campus Siwalan-Kerto. Beliau ini adalah gembala saya, Pak Antoni. Kemudian saya saat ini membantu melayani di GMS sebagai tim di edukasi, sebagai teacher dan juga sebagai kru. Di luar konteks gereja, saya adalah leader dari suatu organisasi para church yang menjadi pendamping dari gereja, bernama I Declare. Di sana adalah organisasi yang untuk penginjilan dan penjangkauan anak-anak muda yang mungkin salah satunya mengalami pergumulan-pergumulan seperti yang kita sharingkan pada hari ini. Itu saja mungkin. Oh ya, status saya sudah menikah, anak saya 2, usia saya sudah tidak muda lagi, saya generasi X, jadi sudah mendekati ke usia kepala 5. Oke, ya terima kasih Pak Iwan. Nah, Pak Iwan mungkin bisa cerita ya, dulu bagaimana pertama kali berkenalan dengan dunia minuman keras ya, bagaimana sih awalnya dulu bisa terjebak di dalam kondisi seperti itu? Ya, jadi masa lalu saya bukan seorang Kristen yang baik-baik, jadi apalagi juga latar belakang keluarga juga bukan dalam circle yang rohaniwan gitu. Jadi di masa kuliah saya berkenalan dengan dunia narkoba dan kemudian saya mengalami adiksi, dan alkohol ini sebenarnya adalah sebagai pengalihan supaya saya tidak terlalu banyak mengkonsumsi narkoba. Tapi dalam prakteknya saya narkobanya tidak berhenti, alkoholnya jalan terus gitu. Jadi bukannya menjadi sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah yang lain, tapi justru menjadi combo, menjadi masalah yang baru. Itu awalnya yang ibaratnya saya berkenalan dengan alkohol. Gitu. Oke, berapa lama proses dari mulai berkenalan pertama kali dengan minuman beralkohol sampai kemudian menjadi sebuah adiksi atau kecanduan ya, itu berapa lama prosesnya, dan pada waktu mengalami itu apa yang dirasakan, atau mungkin ada bagaimana reaksi dari orang-orang sekitar ketika hal itu terjadi? Ya, oke, untuk menjawab ini saya mau sampaikan dulu. Jadi saya sudah bertobat ya, saya ulangi lagi, saya sudah bertobat saat ini, dan pertobatan yang saya alami tidak hanya cuma satu kali, saya mengalami beberapa kali pertobatan, dan yang paling terakhir ini saya rasa pertobatan yang final. Saya tidak memutuskan untuk jatuh lagi, untuk bertobat lagi, seperti itu. Oke, jadi pada waktu saya kuliah, saya berkenalan dengan narkoba dan alkohol. Pada saat itu juga ibaratnya saya belum menjadi seorang Kristen. Kemudian pada saat menjelang pernikahan, saya terpaksa menjadi orang Kristen karena kalau tidak bisa diberkati secara gereja gitu. Jadi syarat. Jadi, nah, kebetulan juga istri saya sekarang itu adalah satu-satunya wanita yang ibaratnya di dalam Tuhan. Yang lainnya sebelumnya dengan istri saya sekarang itu saya punya pengalaman dengan beberapa orang yang
ibadahnya tidak dekat dengan Tuhan. Hmm. Jadi istri saya adalah salah satu yang membawa saya untuk terima Kristus. Nah, pada waktu saya pertobatan yang awal, sebagai syarat tadi itu, saya mengalami pemulihan di dalam narkoba. Jadi saya berhenti secara narkoba di saat itu, tapi untuk alkohol dan untuk yang lain seperti rokok itu masih saya jalani pada waktu itu. Kemudian dalam perjalanan waktu saya masuk dalam Kristen, kemudian melayani juga di dalam gereja. Saya juga pada waktu itu langsung ketemu dengan GMS, juga saya memutuskan diberkati pernikahan di sini, dan kemudian saya juga melayani di sini, sempat jadi koordinator dari sekolah minggu pada waktu itu di Surabaya Selatan, Siwarangkerto, Jemur Sari dan sekitar seperti itu. Tapi ya tetap mempunyai kebiasaan untuk minum alkohol ini. Jadi sambil pelayanan ya, masih minum ya? Enggak, Pak. Kalau waktu melayani sekolah minggu tidak sambil minum. Oh iya, enggak boleh kalau gitu, Pak. jadi Ya. konteksnya. Jadi pada saat saya enggak di gereja, saya minum. Karena minum buat saya bukan sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang membuat kita menjadi, asumsinya gini, seperti kita makan di warung lah ya. Kita minum es teh itu kan biasa dengan ya, jadi suatu kebiasaan yang biasa gitu kalau buat saya gitu. Jadi saya ibaratnya minum dan kemudian hari Minggunya melayani Tuhan, ya menurut saya itu suatu aspek yang berbeda dalam kehidupan saya. Sampai mabuk itu minumnya? Atau? Nah, ini kebetulan yang membuat, mungkin salah satu yang merusak dari efek narkoba di tubuh saya itu, saya agak sulit untuk mabuk. Jadi saya suka minum salah satunya karena menikmati dan susah untuk mabuk. Seperti itu. Jadi mengontrol untuk sampai seberapa konsumsinya itu yang agak sulit pada waktu itu. Jadi saya akhirnya ya lepas kontrol sampai ibaratnya berapa banyak yang diminum, ya agak sulit untuk mabuk seperti itu. Sebentar Pak, waktu alkohol, drugs itu, narkoba itu, apakah prosesnya langsung berhenti ataukah harus melewati rehabilitasi dulu waktu itu, atau mengalami proses mungkin sakau atau bagaimana dulu? Ya kalau drugs itu saya berhentinya total tiba-tiba, jadi tidak mengalami proses sedikit enggak. Karena kalau menurut saya kalau mau memang berhenti harus berhenti total. Kalau melalui itu saya harus rasa sulit untuk berhenti. Dari pengalaman saya ya, saya tidak tahu kalau ibaratnya di sini yang mantan pemakai narkoba bisa menjalani itu dalam pengawasan dokter dan lain-lain. Cuma saya memang tidak melalui pengawasan dokter dan juga tidak masuk dalam suatu rehabilitasi. Jadi saya secara mandiri berhenti total, cuma saya ngalami namanya sakau. Sakonya ibaratnya saya lumpuh beberapa bulan. Lumpuh dalam artian sulit berjalan ya. Masih bisa berjalan tapi sulit berjalan selama beberapa bulan. Seperti itu. Itu yang saya alami. Menarik ini ya, Pastor ya. Kalau dari Pak Iwan sendiri, kalau misalkan untuk minum seperti itu, ada sampai tahap yang seperti narkoba, sakau gitu. Kalau tidak mengkonsumsi minuman ini, efek ke tubuhnya tuh apakah berefek? Biasanya para pecandu kan biasanya seperti itu ya, Pak Iwan. Kalau dibilang efek yang adiktif seperti itu, enggak sampai seperti itu sih. Cuma keinginan untuk minum sebagai chill ya, kalau bahasanya kita chill gitu, santai-santai gitu. Itu kuat banget gitu. Dan apalagi kalau sambil baca buku gitu, misalkan baca Alkitab, ya mungkin ya. Baca buku terus sambil minum bir gitu kan asik gitu loh. Misalkan kita duduk di kafe atau gimana ya, untuk chill. Seperti itu hasrat itu gede banget. Cuma untuk sampai nagih gitu enggak ada. Kalau narkoba itu sifatnya nagih. Oke. Dan kalau ibaratnya alkohol juga kan sebagai alat sosialisasi ya dengan teman-teman dan lain-lain. Ya pada waktu itu saya akui masih tetap pergi ke dugem, pergi ke tempat karaoke dan lain-lain untuk ya hangout dengan teman-teman gitu, circle waktu itu ya sambil menikmati narkoba. Bukan narkoba, menikmati alkohol. Alkoholnya itu ya. Iya, sambil santai-santai gitu. Seperti itu. Jadi sebagai media untuk hangout ya dengan teman-teman. Bersosialisasi. Ya, bersosialisasi. Ya, seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika dalam titik tertentu terus-menerus minum dan merasa tidak mabuk begitu ya? Apa yang membuat kemudian turnover itu terjadi? Ya, turnovernya terjadi itu pada waktu proses pertobatan saya yang terakhir, sekitar
waktu 9 tahun yang lalu saya masuk ke usia 40 itu saya mengalami suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, dan saya terima anointing yang khusus dari Tuhan. Jadi saya juga waktu itu juga diminta sama Tuhan untuk masuk dalam pelayanan yang sekarang saya jadi leadernya untuk di social media ministry untuk penjangkauan anak-anak muda dan penginjilan di sana. Nah itu saya mengalami proses yang namanya dibuat Tuhan untuk tidak bisa konsumsi alkohol lagi. Bagaimana itu Pak ceritanya? Ya, jadi saya enggak bisa mengonsumsi, saat ini saya sudah tidak bisa mengonsumsi alkohol lagi. Jadi kalau saya minum alkohol, itu saya efeknya secara tubuh ini saya harus buang-buang air selama 2 bulan. Setiap hari itu, 2 bulan setiap hari, 1 harinya bisa 7 kali, 8 kali. Jadi ke toilet terus 7 kali, 8 kali dalam sehari selama 2 bulan. Ini baik dalam artian konteksnya itu minum alkohol secara sengaja maupun tidak sengaja, Pak. Tidak sengaja misalkan gini, misalkan nih saya dikasihin kue tart gitu ya. Kue tart kan ada yang roti atau gimana yang ada kandungan ramnya. Nah, itu kan itu sebenarnya kan tipis sekali kandungan alkoholnya. Tapi ternyata itu sudah tertolak di dalam tubuh saya. Masakan juga ya? Masakan juga. Jadi misalkan kita masakan Chinese gitu ya, kan ada yang pakai ciu, kalau bahasa itu ciu itu, atau mungkin steak dengan brandy betul, atau ya kalau dimasaknya sampai matang dan akhirnya kandungan alkoholnya menguap, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tadi steak yang disiram brandy itu kan pada waktu kita mau makan baru disiram brandy, itu masih ada alkoholnya, itu tidak bisa. Bahkan yang paling nemen ya, kadang kan saya agak-agak protes sama Tuhan gitu, maksudnya yang agak nemen itu saya suka kayak minum legen lah ya. Orang Jawa Timur kan Tuban, Gresik itu kan minum legen. Ya, legen itu adalah minuman fermentasi ya dari tanaman itu? Nira. Tanaman nira ya, dan itu ada kandungan alkoholnya ya. Alkoholnya kecil sekali loh. Kalau kita Google gitu cuma 0,0 berapa persen gitu. Itu kayak salah satu minuman berkarbonasi juga ya kan, kadang ada 0,0 sekian ya. 0,0 sekian persen gitu ya. Itu saya tidak bisa gitu. Jadi saya minum itu ya langsung efeknya seperti itu. Jadi ibaratnya Tuhan betul-betul kepingin mungkin pengen bersihin tubuh saya dari ini alkohol itu. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi bukannya saya bertobat secara individu, secara sukacita, secara pribadi, aku mau berhenti Tuhan gitu. Enggak, mungkin Tuhan tahu kalau kondisinya kalau saya tidak dibikin begini, saya akan tetap jalan terus. Karena circle saya juga, misalkan keluarga saya, kita ada minum tipis-tipis lah, misalkan minum bir pada waktu acara ulang tahun atau gimana, minum wine seperti itu biasa, masih tidak apa-apa. Istri saya, anak saya yang gede itu minum itu masih oke gitu. Nah sekarang sudah bisa. Jadi kalau sekarang misalkan ada acara keluarga makan bareng gitu minum wine, ya mereka kanpe ngangkatnya wine, saya sama anak saya yang kecil itu ngangkatnya Palpi Orange gitu. Seperti itu. Karena tidak bisa minum lagi. Kalau dari lingkungan sosial bagaimana itu Pak? Karena kalau keluarga mungkin tahu ya, Pak Iwan ketika minum kena sedikit aja langsung berefek, fisiknya langsung kelihatan. Kalau dari teman-teman kan bisa jadi sombong ini sekarang sudah jadi leader atau apa, nggak mau lagi, kan gitu biasanya mungkin. Ya kalau julitan seperti itu tuh sudah biasa kita. Ya. Nah, pada waktu hadapinya gimana tuh? Pada waktu saya bertobat pergi ini ya, jadi kita mesti bedakan sih, circle ini kan ada dua identik sama 2 hal ya. Satu circle yang positif, satu circle yang negatif. Ya ini sebagai tambahan saja. Kalau circle positif itu sebenarnya buat kita itu akan support kita kalau kita melakukan hal yang positif. Tapi kalau circle positif ini circle kita ini pada waktu kita melakukan sesuatu yang bagus, yang positif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak support, ya itu bukan circle positif gitu. Itu justru sudah keluar dari lingkungannya kita gitu, ibaratnya kita keluar dari lingkungannya mereka. Ya, jadi pada saat saya mulai terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya, Kristus sebagai Tuhan saya, itu saya sudah ibaratnya circle saya yang awal itu mulai ada reduksi, ada pengurangan, berhenti narkoba berarti circle saya di narkoba itu hilang, gitu. Saya berhenti merokok, circle saya di rokok itu juga hilang, circle alkohol, circle saya di area itu juga menghilang. Gitu. Nah, ya, dia memang kalau seperti julitan dan julukan saya orang munafik, terus bahkan ada yang ngomongnya maksudnya secara jelas-jelasan di depan saya ngomong, aku tunggu kamu jatuh lagi balik seperti sehat seperti dulu lagi Wan.
Jadi kondisi saya itu terima Kristus itu bukan dianggap sehat buat mereka ini, tapi justru dianggap sakit gitu. Aku lagi sakit gitu loh. Dan ditunggu kembali. Ditunggu kamu sehat lagi gitu. Nah, kadang juga setelah ibaratnya mereka tahu kalau saya juga ibaratnya memberitakan Injil dan lain-lain, ibaratnya ada podcast, ada misalkan syuting untuk devotion dan lain-lain, mereka tahu. Mereka kadang ada yang secara sarkas ya, mungkin dalam konteksnya circle kami dulu itu ada guyonan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari kondisi sekarang itu seperti pembulian kalau buat saya. Jadi ibaratnya ngomongnya kayak, ya ternyata seekor babi bisa ngucapin tentang firman Tuhan. Gitu. Sampai seperti itu ya. Jadi ibaratnya ya sudah hal biasa gitu. Jadi tidak minum alkohol dan lain-lain dianggap suci dan lain-lain ya mas. Iya. Sama saya yang cukup berat pasti ya Pak ya. Tidak masalah. Jadi circle itu memang pengaruhnya sangat-sangat luar biasa ya. Iya, Ya seperti firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, itu kan circle kan ya. Jadi apakah circle itu masih terus dalam tanda kutip ya mencoba untuk menggoda kembali atau menunggu sehat tadi ya, istilahnya sampai saat ini ataukah betul-betul sudah putus hubungan dengan semua circle itu atau kira-kira gimana posisi saat ini Pak? Saat ini ya, kalau saat ini kebanyakan circle saya kalau saya telepon atau saya mau datengin itu takut saya khotbahin. Jadi bukannya mereka mau nggodain saya untuk kembali ke itu. Mereka rata-rata kalau yang sekarang ini mereka takut kalau misalkan aku ngomong, bro, aku mau ke rumahmu ya besok ya. Oh, mau ngapain? Langsung gitu dah. Mau ngapain? Enggak, aku kepingin dolan-dolannya lama enggak ketemu juga kan kangen juga. Waduh, jam berapa bro? Jadi berat gitu jadinya seperti itu. Ya mereka ada yang ngomong jelas-jelas, bro. Halo bro, itu tak telepon itu tidak langsung diangkat gitu. Lalu setelah berkali-kali baru diangkat. Aku ngomong misalkan, bro ini aku Iwan, gitu. Apa kabar? Gitu. Misalkan terus dia, oh ya tak telepon baru diangkat. Gitu. Dia tahu, aku ini takut loh Wan kalau buat telepon kayak gini. Kamu ngomong apa gitu? Gitu. Jadi sekarang justru bukannya mereka mau godain saya, ya saya pun pribadi punya beban kepingin mereka kenal Kristus secara pribadi sih. Ada progres untuk transformasi di sana. Iya, artinya berarti bisa disimpulkan kalau memang mau betul-betul lepas dari ikatan alkoholisme ini ya adalah betul-betul circle-nya ini harus punya circle yang tepat begitu ya. Yang circle yang bisa support ya. Contohnya kalau di gereja kita kan kita punya CG. Ya bisa jadi support sistemnya kita untuk bisa melakukan progres transformasi secara kerohanian kita. Itu bisa jadi media juga untuk bisa jadi hal yang positif buat kita semua di dalam CG ini. Menarik ini, iya. Gimana? Silakan. Ya, saya juga suka ya Pastor ya dengan Pak Iwan ini, meskipun tadi diceritakan kisah pertobatannya terkait dengan adiksi minuman beralkohol ini, seolah-olah ini adalah bentuk kedaulatan Tuhan yang mencoba untuk menghentikan. Tetapi sesungguhnya kalau kita lebih detail mendengarkan, ternyata ada peran juga, ada part di mana Pak Iwan ini membayar harga. Salah satunya dengan mau nggak mau harus memilih kembali circle-nya. Ada teman-teman yang harus dia dalam tanda kutip korbankan untuk mungkin secara pertemanan nggak sedekat dulu. Begitu betul ya Pak Iwan ya? Ya betul banget. Dan secara otomatis juga reduksi itu alamiah terjadi. Betul. Jadi yang ya seperti kalau di dalam firman Tuhan kan ngomong ya, maksudnya gelap dengan terang kan nggak bisa bergabung. Betul. Pada saat ada kita cahaya sedikit pun ya dalam diri kita yang bisa dirasakan orang yang masih di dalam kegelapan, mereka pasti nggak nyaman dengan kita gitu. Betul. Gitu. Jadi ya otomatis secara alami organis mereka tereduksi secara pribadi. Iya, karena jangan sampai juga mungkin teman-teman yang sedang bergumul juga merasa bahwa aku adiksi, aku nanti juga menunggu aja sama seperti Pak Iwan biar diberhentikan sama Tuhan begitu. Saya yakin kalau Pak Iwan juga tidak mengambil langkah bahwa ada harga yang harus dibayar, ada part yang harus dilakukan. Ya tentu saja mungkin bisa jadi ya Pak Iwan, saya bilang bisa jadi kembali lagi ke kehidupan yang lama ya Pak Iwan ya. Ya, apa yang saya alami ini sifatnya personal. Jadi tidak bisa mungkin diduplikasi sama orang yang lain atau gimana. Bisa pertobatan kita kan punya spiritual kita dengan Tuhan ini kan berbeda-beda personal. Jadi
jangan kayak misalkan, oh berarti aku nanti tanda-tanda orang harus berhenti adiksi itu harus Nunggu dilakuin kayak dulu. gitu. Nah itu repot nanti. Nggak berhenti malah. Betul, Iya. betul. Nah sekarang Pak Iwan, di dalam dunia anak-anak milenial ya atau Ya. atau Gen Z sekarang ini ya, Ya. yang lagi tren ini ya, kan sebuah pertemanan ya itu kan sangat-sangat berpengaruh sekali, Iya. pengaruh sekali dan kadang-kala pertemanan-pertemanan itu menjurus ke hal-hal yang agak apa Toxic. namanya ya agak toksik begitu ya, terutama kalau bicara mengenai minuman keras contohnya ya atau minuman beralkohol begini kan itu kalau hari ini apa ya anak-anak katakan sebagai sebuah apa itu status mungkin ya sebagai sebuah faktor pengikat kalau mau diterima dalam satu circle tertentu Ya. ya dan kadang anak-anak Gen Z sekarang ya anak-anak milenial sekarang itu apa namanya mentalnya itu dalam tanda kutip ya itu agak rapuh ya tidak bisa untuk berkata tidak ya takut kehilangan teman dan pingin selalu eksis dalam sebuah circle begitu. Nah kira-kira apa dan bagaimana dari juga faktor ministry yang hari ini Pak Iwan lakukan ya kan melihat kasus-kasus semacam ini kira-kira apa yang bisa disampaikan buat mungkin teman-teman yang sedang melihat hari ini ya yang sedang bergumul tentang hal ini anak-anak muda contohnya. Ya, wah ini pertanyaan yang keren. Sifatnya dari toksik. Kalau kita ngomong toksik itu kan kita identiknya sama racun ya. Racun ini kan sifatnya itu satu ada yang terkontaminasi, ada yang bisa menjadi kontaminasi. Nah kita bisa sebenarnya bisa memilih kita akan terkontaminasi atau kita yang mengkontaminasi gitu. Kita menjadi toksik yang positif atau justru mendapatkan toksik yang negatif gitu. Kalau kita sebagai anak muda punya pilihan ibaratnya, tetap aja misalkan kita punya mental down atau mental yang ibaratnya ada trauma dan lain-lain yang ibaratnya bikin kita jadi rapuh, tapi kan kita punya pilihan yang bisa kita pilih setiap hari. Contoh misalkan mau bangun tidur kan kita milih tuh, mau bangun atau mau tidur lagi kan gitu. Nah sama dengan menghadapi toksik itu dengan circle kita mau yang dikontaminasi sama circle kita atau kita yang mengkontaminasi circle kita ibaratnya gitu. Dan mengkontaminasi ini kan halnya bisa kita bawa di dalam hal yang berbeda dengan apa yang mereka berusaha masukkan ke dalam kita. Kalau mereka kegelapan kepingin masukkan ke kita itu hal-hal yang ibaratnya toksik, yang ibaratnya merusak, menjauhkan kita sama firman Tuhan, ya kita melakukan hal yang berbeda. Kita membawa firman Tuhan ke dalam circle kita gitu, dengan memberi pengaruh, menjadi influence di sana. Kalau tidak berani secara langsung, kalian bisa lakukan lewat sosial media kalian. Siapa sih di sini? Saya pernah diundang di sini untuk berbicara di depan anak-anak masih SMP ya. Saya tanya, siapa yang tidak punya IG? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang punya IG? Punya angkat tangan semua. Gitu. IG lebih dari satu mungkin? Ya, pasti mungkin punya akun fake 1, fake 2, fake 3 kan gitu kan ya. Untuk julid satu. jadi ibaratnya lewat sosial media kita bisa jadi influence gitu. Influence-nya Tuhan. Tidak harus kita jadi pendeta dulu untuk memberitakan firman Tuhan. Kita lakukan sesuatu yang ibaratnya menjadi teladan buat circle kita pun itu juga sesuatu yang menjadi influence secara langsung. Kita jadi saksi-saksinya Tuhan di dalam circle-nya kita. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, pencarian jati diri itu kalian akan dapatkan secara sempurna kalau kalian mencari jati diri di dalam Kristus. Kalau kita tidak melakukan pencarian jati diri di dalam Kristus, kita akan mencari terus ada sesuatu yang kosong yang tidak bisa diisi. Salah satunya ya apa? Yaitu tadi narkoba, alkohol, seks bebas gitu. Tipsi-tipsi tadi ya. Ya, Mungkin bisa tipsi-tipsi. dijelaskan apa tipsi-tipsi? Nah, alkohol sendiri juga kan enak gitu loh ya. Jujur aja kalau saya ngomong, enak enggak? Enak gitu loh. Narkoba enak lah gitu loh. Tapi efeknya itu yang ibaratnya membuat kita enggak enak gitu. Salah satu yang menjadi daya tariknya alkohol sendiri kan suasana gitu ya. Kita lagi hangout gitu sama teman-teman gitu. Misalkan di mana lah di kafe atau di ibaratnya dugem gitu ya, karaoke atau gitu. Kita minum tipsi-tipsi, mabuk-mabuk tipis gitu ya. Terus kita jadi lebih berani nih. Sesuatu misalkan cowok dan cewek yang awalnya ibaratnya kurang akrab gitu. Setelah tipsi-tipsi jadi makin akrab. Dari makin akrab, akhirnya makin berani untuk sekedar pegangan tangan atau gerayang-gerayang, larinya ke grepe-grepe gitu ibaratnya gitu. Terus mari gitu bisa berlanjut lagi ke ranjang. Gitu. Jadi paketnya paket khusus ya. Dari sesuatu yang asik akhirnya membawa kita makin jauh sama Tuhan.
ibaratnya ya balik lagi. Jati diri yang utama itu yang kita dapatkan itu cuma dari Kristus. Kita tidak bisa menutup jadi bad boy atau bad girl supaya dipandang lebih keren dibanding teman-teman kita. Itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang identik dengan anak-anak Tuhan. Kalau kita memposisikan diri sebagai anak Tuhan ya, kita mencari jati dirinya bukan di hal-hal yang gelap gitu, kita mencari jati diri di dalam hal yang terang. Seperti itu. Kalau misalkan ya ada teman-teman anak muda atau saat ini mungkin ya kayak ibaratnya kayak sudah terlanjur terikat nih, kepingin berhenti gitu. DM aja ke Ediclaire, kita akan koneksikan. Kalau misalkan di GMS juga ada yang konselor yang bisa membimbing ibaratnya mereka lepas dari adiksi ini, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau misalkan memang perlu penanganan secara khusus, secara profesional, kita ada rekanan untuk bisa melepaskan adiksi. Salah satunya adalah ini, alkohol ini di dalam Ediclaire. Nah, ini tadi Pak Iwan juga menyebut beberapa kali terkait dengan pentingnya komunitas untuk teman-teman yang bergumul di dalam adiksi minuman alkohol ini. Nah, menurut Pak Iwan sendiri itu ada dua hal nih Pak. Kadang-kadang kan tadi Pastor Antoni juga menyebutkan anak muda zaman sekarang itu kan istilahnya itu takut untuk terleft out. Kalau mereka terleft out dari komunitasnya. FOMO juga, FOMO kan. Nah, tapi di satu sisi kan mungkin bisa dikasih tips saja ini satu aja. Bagaimana sih peran gereja ketika menangani hal ini? Kan ada teman-teman yang mungkin ya gereja ini kan komunitas orang-orang yang sempurna, pergumulannya masing-masing. Mungkin ada yang pergumulan seperti itu ketika datang kepada kita, respon kita tuh harusnya bagaimana? Nanti Pastor Antoni juga bisa memberikan. Ya, sebentar, kita jelasin dulu sama mungkin pemirsa yang Gen X itu ya, FOMO itu apa? FOMO itu fear of missing out, gitu. Takut tidak diterima kira-kira begitu ya. Itu istilah ketinggalan zaman. Takut nggak ngikuti tren. Nggak ikut tren. Ketinggalan zaman. Oke, silakan. Ya, ini saya dari sudut pandang para church ya. Betul. Para church dalam artian para church itu adalah organisasi pendamping gereja. Jadi para church ini bukan gereja, tetapi dia adalah mitra dari gereja. Kalau ibaratnya kalau dalam gambaran ilustrasinya itu seperti seorang lagi dansa gitu. Jadi kita dengan gereja pun kita sebenarnya berjalan bersama untuk menjalankan misi agung yang memang Tuhan inginkan kita lakukan melalui firman-Nya itu untuk memberitakan Injil dan penjangkauan gitu. Jadi memang kondisi secara gereja itu hal-hal yang praktikal ini banyak yang belum siap. Betul. Ibaratnya gitu. Nah, sekarang kalau masukan dari kami dari para church itu setidaknya mulai kayak ibaratnya gereja ini yang memang belum siap ini mempersiapkan diri karena dalam konteks di luar ini dunia ini memang kelamnya itu kelam banget gitu. Jadi ibaratnya banyak hal-hal yang praktis yang ibaratnya gereja pun kadang itu masuk itu kaget-kaget loh. Ternyata ada ya dosa kayak gini ibaratnya. Betul. Ternyata ada ya ibaratnya kayak ngalami pergumulan-pergumulan seperti itu. Jadi gereja jangan menutup diri hanya eksklusif untuk memperhatikan yang ada di dalam saja, mengembangkan agenda ibaratnya yang propaganda. Sorry kalau pakai propaganda tidak enak ya. Agenda-agenda yang secara ada di dalam internalnya gereja, tetapi juga mulai melihat secara keluar. Ya, ingat loh, kalau secara survei, bukannya survei yang dilakukan oleh Ediclaire, tapi dari Barna maupun dari bilangan riset bahwa anak-anak muda itu banyak yang ibaratnya tidak bisa relate dengan gereja. Karena banyak hal-hal yang ibaratnya isu-isu sosial yang gereja pun tidak mengerti kalau ada seperti itu. Contohnya misalkan ya ini alkohol. Ya puji Tuhan GMS ini bisa mulai menyadari kalau memang ada kebutuhan di dalam ibaratnya hal-hal yang relate dengan dunia supaya anak muda itu yang tidak relate ini bisa terkoneksi kembali dengan gereja. Itu mempersiapkan diri terus menguatkan dalam sisi konselor. Jadi konselor yang dilakukan secara pastoral ini tidak cuma melulu yang mereka dapatkan itu adalah ayat-ayat firman Tuhan yang sifatnya judgmental gitu, tapi juga bisa memberi masukan secara pandangan secara psikologis yang sehat dalam konteks kekristenan, seperti itu. Nah, iya. Makanya kan yang tadi saya tanyakan memang betul banget ya. Kadang-kadang mereka takut di left out sama komunitasnya yang peminum ini, tapi ketika mereka mencari komunitas yang tepat ke gereja, nggak nemu, merasa malah entahkah dihakimi atau merasa juga nggak diterima dengan baik begitu. Nanti akhirnya balik ke circle yang lama mungkin saya. Sama ya Pak Iwan ya, kayak misalkan
kita aja misalkan di sini peminumnya misalkan minum air putih semua, tiba-tiba ada orang yang datang dia bawa minum alkohol misalkan seperti itu, kita juga kaget-kaget gitu kan. Nah, kalau dari Pastor Antoni mungkin ada dari gereja bagaimana, Pastor? Iya, memang kita harus akui bahwa isu-isu semacam ini adalah isu-isu yang memang it happens di dalam realita, ya, dan memang kadang tidak semua gereja juga siap untuk menangani ini, ya kan, karena ya, nah kita harus akui itu, dan memang kita harus mulai kembali, ya, kembali kalau kita betul-betul mau relevan, ya, mau kontekstual bagi dunia, yang mau relevan betul tuh bukan pada hal-hal yang kulit luar saja, ya kan, tapi betul-betul apa yang ada di dalam, ya, yang the core ini loh, masalah sesungguhnya yang dialami oleh jemaat, oleh anak-anak muda, ya kan, oleh segala macam level yang ada di dalamnya. Nah, dan kita harus mulai masuk ke sana, dan tidak boleh tergagap-gagap lagi, harus mulai masuk ke sana. Tapi sebelum masuk ke sana tentu kita harus punya persiapan tentunya, ya kan, teologi kita harus benar dulu, ya kan, karena di sana fondasi yang benar, fondasinya harus benar dulu, ya kan. Kalau fondasinya kuat, fondasinya benar, maka kita akan bisa memberikan arahan-arahan yang benar juga, ya, bukan yang judgmental, ya, tapi arahan-arahan yang juga memanusiakan mereka, melihat dari berbagai macam sisi dan segi, tanpa harus jatuh ke dalam humanisme contohnya, ya, humanisme. Nah, humanisme itu menerima semuanya, seolah-olah ya kan, dosa mereka. Jadi yang penting terima aku, begitu kan, ya, tetap kan terima, tapi di sana tetap harus ada pertobatan dan sebagainya, betul. Ya kan. Nah, jadi kita akan bisa jatuh ke ekstrem kiri atau ekstrem kanan kalau fondasi kita tidak kuat. Nah, itu intinya di sana, ya. Dan inilah realita kehidupan, ya, yang dialami oleh banyak sekali anak-anak muda kita hari-hari ini, dan eranya sudah berbeda. Ini bukan era 10 tahun yang lalu, bukan era 20 tahun yang lalu. Dan kalau eranya berbeda, kalau kita tidak pakai cara, ya, metode yang juga relevan, kontekstual untuk era ini, maka kita tidak akan bisa masuk, kan? Betul. Tidak bisa menjangkau. Ya, suara kita tidak bisa diterima, dianggap tidak masuk akal, sekalipun itu kebenaran loh, ya. Ya kan, tapi tidak bisa masuk, ya, tidak bisa tune in dalam kehidupan mereka, dan ini adalah tantangan kita bersama sebetulnya, ya, tantangan kita bersama. Nah, saya tahu kok yang mengalami pergumulan mungkin dalam isu yang kita bahas hari ini tuh segala macam kalangan usia memang, kan? Segala macam kalangan gender usia. Ya, dan gender juga hari-hari ini, ya, betul. Dan gender juga, ya kan, di mana-mana kita melihat itu, dan saya percaya Kristus adalah jawaban bagi semuanya, ya. Tapi bagaimana cara kita mendeliver itu loh? Yes, betul. Itu yang sering kali gagalnya di sana, nggak masuknya di sana, ya. Nah, saya mau sedikit baca sebuah ayat ini yang sering kali menimbulkan sebuah kesalahpahaman dari banyak orang, ya. Di dalam 1 Timotius ayat, ya, pasal yang ke-5, ya kan, ayat yang ke-23, Rasul Paulus tulis begini sama Timotius, muridnya, ya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Nah, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, ini simpel sebetulnya, ya kan, dan jelas kok sebetulnya. Tapi kadang orang mencoba mengimajinasikannya dan kemudian menghubungkannya dengan hal-hal yang lain-lain, sehingga akhirnya keluar konteks semuanya. Oh, ini malah banyak orang-orang mendapat afirmasi loh, Pastor. Nah, makanya wah, ini berarti Alkitab menulis boleh ini minum, gitu kan? Makanya, ya kan, akibatnya begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat hari itu, bahkan sampai sekarang juga, ya, ternyata anggur tuh ada dua macam. Ya kan, anggur yang beralkohol, berfermentasi, dan tidak berfermentasi. Jadi yang dipakai dari teks aslinya itu adalah anggur yang non-alkoholik. Jadi yang tidak berfermentasi. Itu gunanya untuk apa hari itu? Memang ditambahkan sedikit di dalam minum air maksudnya, ya, ditambahkan anggur itu untuk apa? Untuk membantu masalah mah. Rupanya Timotius ini adalah memang punya kelemahan tubuh. Nah, salah satunya masalah di dalam mahnya, ya kan, dan masalah di perut ini kan seringkali berpengaruh pada yang lain-lain. Jadi itu adalah sebuah teknik pengobatan kuno sebetulnya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tambahkan sedikit anggur, dan jelas di sana dari teks aslinya itu adalah anggur yang tidak
berfermentasi, ya tidak beralkohol. Cerita yang lain lagi, contohnya Yesus pada waktu disalib ada satu teks berkata bahwa dia menolak dikasih minum, ya kan? Anggur asam. ya kan? Dikasih minum dia tolak. Tapi di teks yang lain, ya di Injil Yohanes dikatakan dia minum itu. Lalu orang bingung ini, ya kan? Nah, oke, simple sebetulnya, ya kan? Jawabannya adalah pada waktu Yesus yang pertama dia menolak karena itu anggur yang berfermentasi, anggur yang mempunyai efek untuk memperingan penderitaan. Jadi dia tidak mau minum itu, dia mau betul-betul menderita untuk kita sepenuhnya. Di teks yang lain ketika dikasih dia minum. Nah ternyata yang dia minum itu adalah anggur biasa, minuman orang-orang kelas bawah waktu itu, para prajurit yang anggur-anggur biasa yang hanya untuk melegakan tenggorokan tanpa efek memperingan non-alkohol, afrosidiak ya, tanpa efek itu untuk memperingan penderitaan. Nah, tapi memang kita berhadapan dengan kultur juga. Betul. Kita harus lihat juga kalau kita lihat secara biblika atau Alkitabnya ya. Hari itu pada waktu ditulis Yohanes pasal yang kedua, contohnya pernikahan di Kana, ya kan, dan pernikahan orang-orang Yahudi hari itu bahkan sampai sekarang pun mereka sudah biasa dengan minuman beralkohol memang. Apalagi di negara-negara yang iklimnya dingin, submediteran, Mediteran, dan kemudian yang di Eropa sana, Amerika, dan itu mereka biasa karena untuk menghangatkan badan dan sebagainya. Ya kan? Nah, tapi ini akan berakibat sesuatu ketika kita lepas kontrol dalam hal ini. Tadi Pak Iwan juga sudah cerita banyak melalui cerita kehidupannya, ya kan? Nah, intinya adalah bagaimana kita tidak menaruh diri kita dalam pencobaan gitu aja. Ya kan? Betul. Kalau bisa menjauh gitu ya. Betul. Ya kayak Yusuf itu loh, ya kan? Ya kalau tahu ada istri Potifar, tante Potifar di sana, dikatakan Yusuf berlari, dia tidak berlari pendekat loh, dia berlari menjauh loh. Ya kan? Sama dengan konteks ini, ya kan? Jadi kalau kita tahu kelemahan kita di sana, berlari menjauh. Betul. Jangan berlari mendekat. Jangan mencobai diri. Jangan mencobai diri. Ya. Kecuali kalau memang dalam satu situasi tertentu, situasi ketika kita bertemu dengan rekan-rekan bisnis contohnya, ya beberapa jemaat mengalami hal itu, dan mau tidak mau ada yang namanya social drinking tadi. Maka kita menyarankan only sip drinking. Apa itu sip drinking? Ya hanya untuk kanpai dan kemudian hanya untuk nempel di bibir saja, ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau itu adalah kelemahan kita, kalau itu masa lalu kita, ya kan? Maka kita jangan mencobai Tuhan deh, ya kan? Jangan mencobai Tuhan dengan area itu, ya. Kenapa ya tadi itu? Nanti ya kenapa? Ya kan? Ada orang yang 1 sloki aja mabuk, ya kan? Ada orang yang 3 botol nggak mabuk. 1 krat ada yang nggak mabuk juga. Ya kan? Begitu. Jadi, tapi kita harus pikirkan jangka panjang lah. Betul. Jangka panjang, efek kesehatan jangka panjang itu pasti ada pengaruhnya. Ya. Pasti ada pengaruhnya. Iya. Ya, salah seorang dari keluarga besar saya, ya, ada yang meninggal karena dia dulu kerja di US dan kemudian dia terbiasa minum minuman keras, kemudian pulang ke Indonesia, itu kebiasaan tidak bisa lepas. Akhirnya livernya kena. Yang kalah liver biasanya. Ya, yang kalah liver dan kemudian terjadi osteoporosis ya di dalam liver, apa istilahnya itu ya? Liver. Ya, kemudian rusak itu liver dan tidak tertolong akhirnya. Selalu akan ada efek di dalam tubuh kita karena tubuh kita ini punya kemampuan yang sudah ada desainnya dari Tuhan. Kita yang mengerti bagaimana kita. Ya, saya pernah alami, ya kan? Saya tahu bahwa saya tidak tahan dengan alkohol. Bagaimana ceritanya? Dulu waktu mau naik ke Bromo, ya kan, sama keluarga besar gitu ya. Ayo minum dulu begitu ya, biar hangat badannya. Ya kan? Hari itu saya coba sendok makan, sendok teh. Kecil ya sekali. Kan? Kecil sekali kan? Ya, karena saya nggak pernah minum itu kan. Coba dulu katanya biar hangat. Saya coba sedikit, langsung berkunang-kunang. Langsung mabuk. Saya tahu di sana bahwa saya tidak bisa minum alkohol dan memang
dan tidak ada gunanya sebetulnya. Ya, oleh karena itu saya percaya bahwa buat saudara-saudari yang mungkin mengalami pergumulan dalam hal ini, Yesus adalah pembebas. Yes. Yesus Betul. adalah pelepas. Betul. Dan kita tidak perlu hanya untuk bisa diterima dalam sebuah lingkungan, lalu kita menaruh diri kita sendiri di dalam bahaya, ya kan, menaruh diri kita di bibir jurang. Betul, betul. Ya, itu not worth it, ya kan, harganya terlalu mahal untuk kita bayar, begitu ya. Nah, apalagi faktor kesehatan, ya, kesehatan itu penting, ya kan, sakit itu mahal, kesehatan mungkin dibilang mahal, tapi sakit juga lebih mahal, kan? Iya. Tapi kita bisa mulai hari ini dengan hidup sehat, ya kan, hidup sehat bahkan dengan minuman apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Ya, itu yang saya pikir itu yang harus kita lakukan, ya, sebagai pertanggungjawaban hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, di luar itu saya percaya kita punya hati nurani. Kalau kita sudah terima Roh Kudus, maka hati nurani kita kan pasti akan berbicara, ya kan, berbicara kuat. Dengarkan hati nurani kita. Ya, kalau kita semakin dekat dengan Firman Tuhan, saya percaya bahwa hati nurani kita ini akan semakin kuat. Ya, betul. Ya, akan semakin kuat. Roh Kudus ada alarmnya, ya. Alarm itu penting. Ya. Alarm itu berbunyi atau enggak tergantung kita itu semakin dekat dengan Firman atau tidak. Nah, dengarkan alarm itu. Ya, karena itu yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita. Betul, betul. Itu. Ada orang berpandangan begini lagi. Nggak apa-apa, uang tubuh ini nanti akan jadi tanah kok. Iya, betul. Ya kan, tanah jadi tanah, debu jadi debu, ya sudahlah, nggak apa-apa. Akhirnya nggak jaga kesehatan, Betul, ya kan, betul. hidupnya ngawur, ya kan, makannya ngawur, minumnya ngawur, ya kan. Bahkan hari ini saya mungkin kita nggak cuma bicara tentang alkohol saja loh. Ada minuman-minuman tertentu mungkin yang tidak memabukkan, tapi kita karena Merusak. suka tadi, ya kan. Akhirnya kita terlalu over. Oke. Apapun yang over, apapun yang over itu tidak baik. Betul, betul. Maaf ya, contoh ya, ada orang terlalu gila teh, suka teh, Atau kopi. kopi, ya kan? Kena kan lambungnya, ya kan? Kena ini dan itunya, ya kan? Begitu. Nah, apapun yang over, nah ini jadikan sebuah panduan hati nurani. Apapun yang over itu tidak baik. Makan pun juga seperti itu. Suka akan sesuatu, tapi terlalu over juga nggak baik. Semuanya itu harus berimbang saja. Ya, kita atur dengan hikmat. Kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik. Alarm tadi itu ya. Alarm tadi. Juga. Betul, betul. Ya, betul, setuju. Ya. Jadi saya rasa kita bisa ambil kesimpulan ya dari cerita Pak Iwan tadi bahwa kita harus betul-betul mendengarkan suara hati nurani kita. Ya, kalau bilang boleh, tidak boleh, susah. Hidup kita kan di penjara. Ya, kekristenan seperti penjara kalau semuanya boleh, nggak boleh. Itu bukan masalah boleh, nggak boleh. Ya, betul. Bagaimana hati nurani kita berkembang sesuai dengan kedekatan kita dengan Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Iya, betul. Itu ya juga kan? penting. Ya, pertimbangan itu kan penting kan, hati nurani seperti itu ya, untuk kita bisa tetap jadi berkat, ya kan, dan kita tetap bisa punya potensi hidup lama, betul, ya kan. Betul. Kita jaga tubuh kita baik-baik, ya kan. Buat apa kita merusak tubuh kita atau membahayakan tubuh kita hanya untuk diterima, hanya untuk pergaulan sosial dan sebagainya. Justru sifatnya sementara juga sementara. Itu ya, Pastor, justru kalau saya pikir pergaulan sosial seperti itu harus kita tinggalkan kalau itu berpotensi merusak tubuh kita. Lari seperti Yusuf tadi. Iya. Ya kan, masih banyak pergaulan sosial yang lain yang lebih baik yang bisa membuat kita mengarah ke hal yang lebih baik. Komunitas positif tadi yang Pak Iwan sampaikan juga. Iya. Ya. Terlebih daripada segalanya adalah Yesus Kristus adalah jawaban. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin punya masalah di dalam alkoholisme ini, ya, saudara merasa terikat dengan minuman beralkohol ini, kalau engkau betul-betul berseru kepada Kristus dan betul-betul mau untuk berubah, mau untuk lepas, Roh Kudus akan sanggup memampukan saudara untuk lepas dari keterikatan dengan alkohol ini. Amin. Ya, dan saudara nanti bisa menghubungi kami ya di Gereja Mawar Surabaya. Nanti akan ada teman-teman yang bisa untuk mendoakan dan mendampingi Bapak Ibu saudara-saudari sampai saudara bisa dilepaskan dari keterikatan akan minuman-minuman keras. Betul. Ya.
Oke, ada yang lain lagi? Pak Bing yang mau ditanyakan atau mau tambahkan, silakan. Saya rasa sudah cukup sekali, sudah komplit ini dari narasumbernya juga dari Pak Iwan. Sangat memberkati bagaimana kesaksian Puji hidupnya, bagaimana kisah-kisahnya, bukan hanya nantinya akan menginspirasi, tapi juga akan memberkati setiap jemaat yang ada ya, Pak Iwan. Dari Pastor Antoni juga, bagaimana dari sudut pandang biblikalnya tadi melengkapi, dan saya rasa praktis sekali apa yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita harus menjaga, nggak over dalam segala sesuatunya, nggak ngomong hanya minuman alkohol saja, tapi dalam segala sesuatunya dalam kehidupan kita ini jangan over dan selalu mengandalkan tuntunan dari Roh Kudus. Karena kita percaya, seperti tadi Pastor Antoni sampaikan, bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pembebas. Amin. Amin. Dari Pak Iwan mungkin? Saya rasa enggak, sudah luar biasa yang dikasihkan Pak Antoni sama Pak Bing. Oke, kalau gitu kita berdoa sama-sama ya, untuk Oke. kita mengakhiri pembicaraan kita pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan, kami saling share pada kesempatan ini, bukan hanya menjadi berkat, tapi menjadi sebuah trigger, pemicu, sebuah pertobatan terjadi, sebuah pintu terbuka Tuhan untuk saudara-saudari kami yang punya masalah yang sama hari ini, untuk mereka menemukan Kristus dan mereka boleh dilepaskan dari segala keterikatan akan alkoholisme ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang punya kuasa Tuhan untuk melepaskan saudara-saudari kami yang bermasalah, yang dengan hal ini yang terikat dengan alkoholisme ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biar firman-Mu ini Tuhan, sharing-sharing yang kami bangun pada saat ini Tuhan, semuanya tertanam di dalam hati dan roh kami. Amin. Dan Engkau bekerja menumbuhkannya. Terima kasih, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita bertemu di dalam episode selanjutnya. Amin.